Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma. Saudaraku sekalian, kita ini hamba Allah, makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dengan sempurna dalam arti dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sehingga kita itu bisa hidup di dunia ini dengan baik kalau kita itu menjalankan kehidupan ini sesuai dengan perintah Allah atau aturan Allah. Umpamanya di dalam Al-Quran, Allah menyuruh kita saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Dari situ saja kita bisa mengetahui bahwa kita itu punya kekurangan yang harus diisi atau harus minta tolong kepada saudara kita yang lain, sehingga kita bisa hidup berjalan dengan normal. Paling tidak yang kita bisa lihat dari kenyataan itu, yaitu dalam hal kebutuhan kita sehari-hari. Kita mau makan, umpamanya beras yang kita masak itu adalah hasil dari tanaman padi seorang petani. Dan padi yang bisa tumbuh itu dirawat, dipupuk, dan pupuk itu juga membeli, dan yang menjual itu juga dari orang yang membuat pupuk. Kira-kira seperti itu, sehingga apa yang kita butuhkan makanan itu ternyata memerlukan banyak orang. Belum lagi rumah, biasanya ya orang lain, seorang tukang. Belum lagi perabotnya, belum lagi pakaian kita, dan semuanya. Sehingga yang namanya kesempurnaan itu bukan berarti kita mampu dengan sendirinya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Tapi sempurna itu kalau dilihat dari contoh-contoh tadi, ya sempurna dalam arti kita itu bisa hidup rukun, damai, tentram, dengan cara saling tolong-menolong, juga saling menghormati, dan tidak saling bermusuhan. Di antaranya ya seperti itu.
Jadi bukan diartikan sempurna, hidup berkecukupan, bisa hidup sendiri. Tidak seperti itu. Makanya Allah juga menciptakan orang itu dalam hal rezeki, ada yang dilebihkan, ada yang cukup. Sehingga yang lebih itu juga butuh orang yang cukup, dan orang yang cukup itu juga butuh orang yang lebih. Sehingga disitulah Allah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong, karena saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Dan kemudian Allah itu telah menjelaskan di dalam Al-Quran diantaranya bahwa hamba Allah yang pengasih itu yaitu hamba Allah yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Artinya kita itu ya harus merasa, atau kalau bahasa Jawanya ngerumangsani, yaitu merasa bahwa kita itu ya manusia biasa yang dengan segala kelebihan atau kekurangannya, kita itu tidak boleh merasa lebih hebat atau lebih baik, karena kita itu tidak ada apa-apanya sebenarnya. Bukankah dengan Allah juga mengatakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Berarti kita tidak punya hak atau punya tempat untuk dipuji, karena apa yang kita lakukan itu atas izin Allah, bukan karena kehebatan kita. Kita tidak bisa melangkahkan kaki selangkah saja kalau Allah tidak mengizinkan. Kita tidak bisa mengedipkan mata sekalipun hanya sekejap kalau Allah juga tidak mengizinkan. Jadi tidak ada celah bagi kita atau kesempatan bagi kita untuk memuji diri kita sendiri atau menghebatkan diri kita di hadapan orang lain ataupun di hadapan Allah. Dan kemudian juga dalam hal keilmuan, pengetahuan, sehebat apapun ilmu kita, itu kan menurut kita ataupun menurut orang lain. Padahal menurut Allah kita itu ya tidak ada apa-apanya, sehingga tidak pantas kita untuk memuji diri sendiri ataupun bangga. Tapi kita tetap diajarkan untuk jadi orang itu ya rendah hati, karena memang sudah sepantasnya seperti itu. Jadi kalau kita itu mengetahui suatu ilmu, salah satu persoalan, ya kita harus rendah hati, karena ilmu yang kita ketahui itu hanya sebagian kecil dari ilmu yang sebenarnya. Atau bahasa lain itu ada istilah di atas langit masih ada langit.
itu sebagai perumpamaan. Jadi kalau kita mempunyai ilmu pengetahuan tentang sesuatu, sebenarnya masih ada ilmu yang di atasnya, yang lebih ngerti. Bahkan kalau diumpamakan angka jumlah, kalau ilmu itu jumlahnya sebenarnya 1000, mungkin boleh jadi kita itu hanya 2 atau 3 ilmu yang kita dapatkan, atau air laut yang sebanyak itu. Anggaplah kalau itu sebuah ilmu, kita mungkin hanya memiliki atau diizinkan oleh Allah mendapatkan ilmu itu hanya setetes air laut. Dengan demikian kita itu ya rendah hati, tidak menyombongkan, tidak merasa ilmunya sudah banyak, ilmunya sudah mengarah sempurna, atau kemudian memamerkan ilmunya dan kemudian merendahkan ilmu orang lain, umpama seperti itu. Dan itu ya seharusnya tidak akan terjadi kalau kita bisa memahaminya dengan baik. Apalagi ada sebuah pepatah, yaitu belajar dari ilmu padi, yang artinya semakin berisi semakin merunduk. Kira-kira seperti itu. Jadi kita pun harus belajar seperti itu. Kalau ilmu kita semakin tambah, ya seharusnya ya semakin kita merunduk, bukan semakin sombong, semakin merasa hebat. Tidak seperti itu. Bahkan juga bisa dikatakan semakin kita itu banyak mengetahui suatu hal, semakin kita itu merasa bahwa kita itu semakin bodoh, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Biasanya memang seperti itu. Jadi kalau kita itu mengatakan ini dan itu, bla 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 istilahnya, padahal kita itu ilmunya sangat sedikit, maka sangat disayangkan kalau kita itu merasa ilmunya sudah banyak. Maka untuk itu belajarlah kita itu ya rendah hati, karena dengan rendah hati itu ya Allah ridho, karena itu perintah Allah kepada siapapun. Walaupun mungkin orang lain itu ilmunya di bawah kita umpamanya, tapi tidak menjadikan sebuah pembenaran untuk kita untuk merendahkan orang lain yang ilmunya kurang dari kita. Karena sebagai orang yang baik, orang Islam yang baik, ya tentunya harus rendah hati dalam bersikap, dalam berkata mengenai semua persoalan. Jadi dengan seperti itu, ya insya Allah hidup ini bisa kita jalankan dengan baik, dengan damai. Karena apa? Karena orang yang mungkin ilmunya sedikit, ataupun mungkin hartanya juga sedikit, atau orang itu tidak pandai, kalau mereka itu kita cela, kita rendahkan,
tentunya mereka ya tidak menerima dengan lapang dada, walaupun mereka mengakui apa yang dikatakan. Tapi kalau kata-kata itu merendahkan tadi, secara umum biasanya ia tidak menerima, bahkan mungkin akan membalas kata-kata dengan kata-kata yang merendahkan pula. Boleh jadi mereka akan menjawab dengan kata-kata mentang-mentang pandai, sok pinter, mentang-mentang kaya, sok kaya, awas nanti pada saatnya kamu juga akan tua, akan mati, umpama seperti itu. Jadi kehebatan yang dinampakkan karena punya kelebihan itu akan menjadi bumerang kalau kita sombongkan, akan menghancurkan ya amal-amal kita, menghancurkan ketaatan kita kepada Allah. Maka untuk itu, kalau kita punya kelebihan, kalau itu dianggap lebih sedikit dari saudara kita yang lain, ya kita sikapi dengan baik, dengan rendah hati, tidak perlu sok-sokan, karena ilmu Allah itu sangat luas, dan boleh jadi apa yang kita anggap sudah paling benar, paling lurus, itu bisa jadi sebaliknya. Hanya orang lain saja tidak tahu, atau diri kita juga tidak tahu yang sebenarnya. Maka untuk itu, mari kita benahi diri kita, cara berpikir kita, cara berbicara kita, mengarah ke ya rendah hati, tidak merasa hebat. Tapi kalau bisa kita merasa kita itu kecil, kita itu tidak ada apa-apanya, sehingga setiap apa yang kita miliki ya kita kembalikan kepada Allah. Pujian kita kembalikan kepada Allah, sehingga kita tidak terlihat arogan, sok-sokan, mentang-mentang, gagah-gagahan umpamanya. Tidak seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sederhana ini ada manfaatnya. Dan kalau dari saya sendiri dalam bertutur kata ya mungkin kurang teratur, kurang jelas, ya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.